Salam untuk kita semua. Kalian pasti tahu betapa pentingnya tidur yang berkualitas kan? Tapi bagaimana jika tidur malah menjadi masalah? Banyak dari kita yang sering terjaga di tengah malam, sulit tidur, atau bahkan merasa lelah meski sudah tidur seharian. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gangguan tidur, gejala gangguan tidur, jenis gangguan tidur, penyebab gangguan tidur, intervensi dan penanganan gangguan tidur, kajian budaya terkait gangguan tidur, dan contoh kasus dari gangguan tidur. Tapi, sebelum kita masuk dalam materinya, perkenalkan, saya Yana Lopo sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Doni Kevi sebagai pemateri kedua, Bernadetta Ola sebagai pemateri ketiga, Yomagres Christine Nosono sebagai pemateri keempat, dan Alorinda Kelendonu sebagai pemateri kelima. Materi yang pertama yaitu pengertian gangguan tidur. Gangguan tidur adalah sekelompok kondisi yang ditandai dengan gangguan pada jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seseorang. Gangguan tidur juga merupakan kondisi yang mempengaruhi pola tidur seseorang, menyebabkan penurunan dan kualitas tidur, dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Haryono et al. 2023. Gejala gangguan tidur. 1. Insomnia. Gejala insomnia seperti kesulitan memulai tidur, sering terbangun di malam hari, bangun terlalu pagi, dan tidak bisa tidur kembali. Sulit berkonsentrasi di siang hari akibat kurang tidur. Suasana hati yang tidak stabil atau mudah marah. Yang kedua, apnea. Gejala apnea seperti napas terhenti selama tidur, sering disertai dengan mendengkur, merasa sesak napas atau tercekik saat tidur yang menyebabkan sering terbangun. Yang ketiga, parasomnia. Gejala parasomnia seperti tidur sambil berjalan atau melakukan aktivitas lain tanpa sadar. Mimpi buruk atau teror tidur, di mana individu merasa sangat ketakutan saat tidur. Yang keempat, narkolepsi. Gejala dari narkolepsi yakni rasa kelelahan ekstrim di siang hari dengan kemungkinan tertidur tiba-tiba tanpa peringatan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu apa saja jenis gangguan tidur. Nah, menurut PPDGJ 3 atau Pedoman, Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa yang membagi atau gangguan tidur secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu disomnia. Nah, disomnia sendiri merupakan suatu kondisi psikogenetik primer dengan ciri gangguan utama pada jumlah, kualitas, atau waktu tidur terkait faktor emosional. Jenis-jenis gangguan tidur yang termasuk dalam golongan ini atau dalam golongan disomnia sendiri antara lain adalah insomnia, hipersomnia, dan juga gangguan jadwal tidur. Nah, yang kedua itu parasomnia. Nah, parasomnia sendiri merupakan peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama masa tidur. Jenis-jenis gangguan yang termasuk dalam golongan ini antara lain somnambulisme, teror tidur, dan juga mimpi buruk. Berikut penyebab gangguan tidur. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat mengganggu pola tidur. Yang kedua, kondisi medis. Penyakit kronis seperti diabetes, asma, atau nyeri kronis dapat mempengaruhi kualitas tidur. Yang ketiga, kebiasaan buruk seperti mengonsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur, serta kurangnya rutinitas tidur yang baik. Yang keempat, faktor genetik. Beberapa orang mungkin memiliki predisposisi genetik terhadap gangguan tidur tertentu. Baik, saya akan melanjutkan di bagian E, intervensi dan penanganan gangguan tidur. Nah, penanganan gangguan tidur dapat dilakukan dengan melihat faktor penyebabnya. Di bawah ini terdapat beberapa cara dan jenis pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur. Antara lain, yang pertama itu ada perubahan gaya hidup.
Nah, perubahan gaya hidup. Ada beberapa bentuk gaya hidup yang sehat yang dapat dilakukan, yaitu mengonsumsi lebih banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua itu ada membatasi pengonsumsian gula dengan mengurangi makanan cemilan yang manis. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Keempat, mengelola stres dengan baik. Kelima, membuat jadwal tidur harian dan melakukannya secara konsisten. Yang keenam, itu ada mengurangi konsumsi kafein, terutama pada sore dan malam hari. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedelapan, menghentikan penggunaan HP setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menghindari dari dampak negatif HP terdapat kualitas tidur. Yang 9 yaitu tidak merokok, dan yang ke-10 adalah menjauhi kebiasaan tidur sepanjang hari pada hari libur karena dapat mengubah pola tidur di hari kerja atau hari kuliah. Yang kedua itu adalah psikoterapi. Nah, psikoterapi dapat dilakukan dengan terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir penderita gangguan tidur. Yang ketiga ada penggunaan alat khusus ketika tidur. Pada penderita hipersomnia, dokter memungkinkan akan memberikan penggunaan alat khusus ketika tidur. Alat tersebut terdiri dari masker oksigen yang tersambung ke alat yang dinamakan Continuous Positive Airway Pressure atau dengan CPAP. Terapi CPAP berguna untuk membuat saluran pernapasan tetap terbuka. Yang keempat ada obat-obatan. Nah, obat-obatan yang biasa diberikan oleh tenaga ahli atau psikiater untuk mengatasi gangguan tidur antara lain obat penenang dan obat antidepresan. Baik, materi selanjutnya yaitu kajian budaya terkait gangguan tidur. Gangguan tidur ini dapat terjadi karena faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal menyangkut faktor dari dalam diri individu dan faktor eksternal berasal dari luar individu. Para penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidur dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor budaya, termasuk nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik. Gangguan tidur merupakan salah satu gangguan yang patut mencari perhatian serius karena memberikan banyak dampak negatif, baik fisiologis, psikologis, produktivitas, dan lain-lain. Yang berikut, berdasarkan kajian lintas budaya, faktor gangguan tidur yang memiliki perbedaan pada budaya tertentu, antara lain pada kelompok usia anak-anak adalah adanya praktik co-sleeping. Kelompok remaja adalah perilaku screen time, mengonsumsi minuman mengandung kafein dan kebiasaan merokok. Sedangkan pada kelompok usia dewasa adalah stres, merokok, ketergantungan obat, zat, narkoba, dan pada kelompok usia lansia adalah kondisi medis, merokok, dan aktivitas fisik. Nah, gangguan tidur ini dapat mempengaruhi fisik, psikologis, dan produktivitas. Yang berikut kami mengambil sebuah contoh kasus gangguan tidur. Nah, kasus yang dijelaskan menunjukkan bahwa gangguan tidur terutama insomnia telah menjadi masalah yang semakin meningkat sejak pandemi COVID-19. Seorang wanita asal Bandung Barat mengungkapkan bahwa ia sudah tidak bisa tidur sama sekali sejak tahun 2014 dengan kondisi yang semakin memburuk. Nah, insomnia ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti stres emosional, perubahan gaya hidup, pekerjaan shift, atau gangguan jiwa. Nah, menurut para pakar, peningkatan kasus insomnia sangat terlihat selama pandemi yang dipicu oleh kebiasaan hidup yang berubah seperti work from, isolasi, dan pencahayaan yang monoton. Berdasarkan penelitian National Sleep Foundation dan Royal Philips, gangguan tidur pada masa pandemi meningkat signifikan. Oleh karena itu, setiap kasus insomnia harus dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan penyebab dan mendapatkan penanganan yang tepat.